Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erta Kurniasari Susanti, Prodi PLB dengan NIM 211F10462 Unipar Jember. Dalam video tugas kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah anak disabilitas rungu dan bicara. Di video kali ini saya akan melanjutkan video UTS sebelumnya. Berikut saya akan paparkan materinya, yaitu dampak ketunarunguan anak tunarungu. Hal ini terjadi karena disebabkan penyakit pernafasan yang berat sehingga menyebabkan hilangnya pendengaran. Menurut Davis dan Flower dalam Somat dan Hernawati tahun 1995 halaman 34 mengatakan bahwa nanah yang ada di telinga bagian tengah lebih sering yang menjadi penyebab hilangnya pendengaran daripada yang diturunkan oleh orang tua. Yang dimaksud di sini diturunkan oleh orang tua adalah otitis media yang bisa disebabkan juga karena infeksi pernafasan atau pilek dan penyakit anak-anak seperti campak. Penyakit lain atau yang disebabkan oleh kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam, juga akan mempengaruhi kondisi anak tersebut. Yang ketiga, dampak ketunarunguan, yaitu ketunarunguan pada seorang anak bisa memunculkan dampak yang luas yang nantinya akan menjadi gangguan pada kehidupan diri yang bersangkutan. Menurut pendapat Arthur Birchroyd dalam Sajaah tahun 2005 halaman pertama, yaitu berbagai dampak yang ditimbulkan sebagai akibat ketunarunguan bisa mempengaruhi dalam beberapa hal, seperti masalah
persepsi auditif. Yang kedua, masalah bahasa dan komunikasi. Yang ketiga, masalah intelektual dan kognitif. Yang keempat, masalah pendidikan. Yang kelima, masalah sosial. Keenam, masalah emosi. Dan bahkan masalah vokasional. Di sini ketunarungan akan berdampak luas dan sangat kompleks terhadap anak dalam kehidupan keluarganya, bahkan akan mempengaruhi sikap-sikap masyarakat pula. Pakar pendidikan anak tunarungu seperti Daniel Ling dalam Sajaah tahun 2005 halaman 1 mengemukakan bahwa ketunarunguan akan memberikan dampak inti yang diderita oleh yang bersangkutan, yaitu gangguan hambatan perkembangan bahasa. Hambatan perkembangan bahasa akan memunculkan dampak-dampak lain yang akan sangat kompleks, seperti contoh dalam aspek pendidikan, hambatan emosi sosial, perkembangan intelijensi, dan akhirnya hambatan dalam aspek kepribadian, yang artinya dampak inti yang diderita akan menimbulkan dampak lain yang saling berkaitan, dan itu bisa mengganggu kehidupannya. Menurut Sajaah tahun 2005 halaman 1, bahwa sebagai akibat dari kerusakan gangguan pendengaran sebagian atau keseluruhan, maka pendengaran sulit atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya akan berpengaruh pada ketajaman pendengaran atau berkurangnya pendengaran, sehingga menyebabkan persepsi auditorisnya kurang berkembang. Mereka akan sulit menangkap suara-suara, khususnya bunyi bahasa, melalui pendengaran itu. Akibatnya, anak
tidak mampu meniru atau mengulang kata-kata hingga menjadi bahasa. Kesimpulannya, anak tunarungu akan mengalami gangguan komunikasi, khususnya komunikasi verbalisan. Di antara dampak utama ketunarunguan pada perkembangan anak adalah dalam bidang bahasa dan ujaran atau speech. Kita perlu membedakan antara bahasa sistem utama yang kita pergunakan untuk berkomunikasi serta ujaran, bentuk komunikasi yang paling sesuai atau yang paling sering dipergunakan oleh orang yang dapat mendengar. Besar atau kecilnya hambatan perkembangan bahasa dan ujaran anak tunarungu tergantung pada jenis dan tingkat kehilangan kemampuan pendengarannya dan hambatan tersebut dapat mengakibatkan anak mengalami kesulitan dalam hal belajar, baik itu di sekolah dan dalam berkomunikasi dengan orang yang dapat mendengar atau berbicara, sehingga bisa berdampak pada perkembangan sosial, emosi, perilaku, dan keragaman pengalamannya. Karena hal ini merupakan sebagian besar perkembangan sosial masyarakat lebih didasarkan atas komunikasi lisan. Begitu pula perkembangan komunikasi itu sendiri yang nantinya menjadi gangguan dalam hal pendengarannya, sehingga akan menimbulkan suatu masalah.
Di sini ada beberapa hal yang bisa menimbulkan gangguan pendengaran sehingga terjadi masalah pada anak tersebut, yaitu A. Dampak terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu. Telah dikemukakan di atas bahwa dalam banyak hal dampak yang paling serius dari ketunarunguan yang terjadi pada masa prabahasa terhadap perkembangan individu adalah dalam perkembangan bahasa lisan, dan akibatnya dalam kemampuannya untuk belajar secara normal di sekolah yang sebagian besar didasarkan atas pembicaraan guru, membaca dan menulis. Maka di sini yang terjadi adalah seberapa besar masalah yang dihadapi anak dalam kemampuan mengakses bahasa itu sangat bervariasi dari individu ke individu. Hal ini tergantung pada parameter ketunarunguannya. Lingkungan yang mempengaruhi auditer dan karakteristik pribadi masing-masing anak tetapi ketunarunguan ringan A. Dampak terhadap perkembangan bahasa anak disabilitas krungu dan bicara telah dikemukakan di atas bahwa dalam banyak hal dampak yang paling serius dari ketunarunguan yang terjadi pada masa prabahasa terhadap perkembangan individu adalah dalam hal perkembangan bahasa lisan, dan akibatnya dalam kemampuannya untuk belajar secara normal di sekolah yang sebagian besar didasarkan atas pembicaraan guru, membaca dan menulis. Untuk mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi anak dalam mengakses bahasa itu,
sangat bervariasi dari individu satu ke individu yang lainnya, dan ini tergantung pada parameter ketunarunguannya. Lingkungan auditer dan karakteristik pribadi masing-masing anak akan menjadi penentu. Tetapi ketunarunguan ringan pada umumnya menimbulkan lebih sedikit masalah daripada ketunarunguan yang berat. Oleh karena itu, pendengaran sangat erat kaitannya dengan perkembangan bahasa dan bicara. Dikarenakan anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam hal pendengarannya. Tidak terjadi proses peniruan suara, melainkan mereka hanya menjalani proses peniruan visual. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang dipergunakan manusia untuk mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesama. Bila seorang anak memiliki kemampuan berbahasa, mereka akan memiliki sarana untuk mengembangkan dari segi sosialnya, emosionalnya, maupun intelektualnya. Dan mereka juga dapat mengungkapkan perasaan serta keinginannya tersebut, dan saat mereka bertukar pikiran, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh. Sedangkan perkembangan berbahasa anak tunarungu, terutama tunarungu total, tidak dapat sampai pada penguasaan berbahasa melalui pendengaran, melainkan mereka harus melalui indera lainnya seperti penglihatannya dalam berkomunikasi. Untuk mengantisipasi kesulitan anak tunarungu dalam hal berkomunikasi, maka dapat
kita gunakan bahasa isyarat. Yang B, dampak terhadap perkembangan kognitif anak tunarungu yang disampaikan Somad di tahun 2010. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa hal yang telah lama diperdebatkan dalam bidang pendidikan bagi anak tunarungu adalah apakah ketunarunguan akan mengakibatkan kelambatan dalam perkembangan kognitif dan atau perbedaan dalam struktur kognitif berpikir individu tunarungu. Hal ini mungkin karena dampaknya terhadap perkembangan bahasa sekurang-kurangnya sejak masa Aristoteles. Orang tunarungu dianggap sebagai orang yang tidak mampu bernalar. Pada zaman modern, argumen ini mulai dengan munculnya gerakan pengetesan intelijensi selama dan sesudah Perang Dunia Pertama. Dalam tes kelompok yang menggunakan kertas dan pensil yang pernah dilakukan oleh Rudolf Steiner dan lain-lain, dan kemudian dengan tes intelijensi individual pada umumnya menemukan bahwa subjek tunarungu sangat berpengaruh, maksudnya pada umumnya menemukan bahwa subjek tunarungu sangat rendah dalam intelijensinya, dengan catatan IQ rata-rata pada kisaran 60-an atau bahkan 50-an. Akan tetapi kemudian disadari bahwa meskipun skor tes yang rendah itu dapat mencerminkan adanya defisit bahasa pada individu tunarungu dan mengakibatkan
sering berkurang pengetahuannya, bahkan tentang hal-hal yang ditanyakan dalam tes IQ. Tetapi skor tersebut belum tentu bisa digunakan sebagai patokan yang mencerminkan kapasitas individu tunarungu yang sesungguhnya. Bila masalah tersebut muncul, maka bahasanya dapat diatasi melalui perkembangan alat-alat tesnya. Di sini dijelaskan perkembangan alat-alat tes yang dipakai sesudah Perang Dunia Kedua, yang mana bisa memisahkan antara elemen verbal dan kinerja performance dalam item-item tes intelijensi, menunjukkan bahwa meskipun rata-rata skor tes verbalnya sekitar 60, yang mencerminkan defisit bahasa testi, tetapi skor rata-rata hasil tes kinerjanya pada perkembangan alat-alat tes sesudah Perang Dunia Kedua yang memisahkan antara elemen verbal dan kinerja. Performan dalam item-item tes intelijensi menunjukkan bahwa meskipun rata-rata skor tes verbalnya sekitar 60, yang mencerminkan defisit bahasa testi, tetapi skor rata-rata hasil tes kinerjanya pada umumnya berada pada kisaran normal, baik dalam meannya maupun distribusinya, bila subjek tunarungu itu tidak menyandang ketunaan lain. Akan tetapi kini terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah populasi tunarungu yang menyandang ketunaan tambahan sebagai akibat dari meningkatnya kemajuan dalam bidang kedokteran, sehingga bayi tunarungu yang menyandang ketunagandaan dapat bertahan hidup. Menurut Morris Rusyanti di tahun 2013 halaman 17, yaitu akibatnya secara kelompok
skor tes intelijensi individu tunarungu menjadi lebih rendah. Akhir-akhir ini minat para ahli bergeser dari masalah tingkat rata-rata intelijensi individu tunarungu secara umum serta distribusinya ke masalah struktur kognitifnya dan ke masalah apakah berpikir itu dapat dilakukan tanpa bahasa. Yang paling menonjol dalam bidang ini adalah pendapat Hans Furth yang karyanya dituangkan dalam bukunya yang berjudul Thinking Without Language tahun 1966 oleh Rosyanti 2013 halaman 17 sebagai hasil dari banyak penelitian yang dilakukannya. Furth menyimpulkan bahwa defisit bahasa tidak merintangi orang tunarungu untuk berpikir secara normal. Karena bila dia mengontrol pengaruh bahasa terhadap sejumlah besar tugas kognitif, ditemukannya bahwa kinerja subjek tunarungu sedikit sekali perbedaannya dengan sebayanya yang non tunarungu. Jika perbedaan itu muncul, dia berpendapat bahwa hal itu diakibatkan oleh kurangnya pengalaman atau tidak dikenalnya tugas-tugas atau konsep-konsep yang diujikan, bukan karena defisit kognitif secara umum akibat ketunarunguan dan atau akibat defisit bahasa. Penelitian menunjukkan bahwa ketunarunguan semata tidak berpengaruh terhadap penalaran, ingatan ataupun variabel-variabel kognitif lainnya. Yang C, dampak terhadap perkembangan emosi anak tunarungu. Kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah, dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya itu dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri, bertindak agresif atau sebaliknya, menampakkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di pihak lain karena pengaruh dari luar yang diterimanya. Anak tunarungu bila ditegur oleh orang yang tidak dikenalnya akan tampak resah dan gelisah. Yang D, dampak terhadap perkembangan sosial anak tunarungu. Sama seperti manusia lainnya, anak tunarungu juga makhluk sosial yang selalu memerlukan kebersamaan dengan orang lain. Akan tetapi karena memiliki kekurangan dalam segi fisik, biasanya mereka mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Mereka banyak yang merasa rendah diri dan merasa kurang berharga. Dengan demikian, penilaian dari lingkungan terhadap dirinya memberikan pengaruh besar terhadap fungsi sosialnya. Oleh karena itu, seluruh anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya hendaknya berusaha memahami keadaan mereka. Kita harus bisa menjaga perasaannya, jangan membuat hal-hal yang dapat menyebabkan mereka tersinggung atas kekurangannya. Anak-anak tunarungu juga seringkali mengalami berbagai konflik kebingungan dan ketakutan akibat menghadapi lingkungan yang bermacam-macam. Karena itu, kita harus membantu dan memberi pengertian kepada mereka agar mereka dapat keluar dari konflik yang dialaminya, walaupun sangat sulit untuk memahami perasaan dan pikirannya. Yang E, dampak terhadap perkembangan perilaku anak tunarungu. Untuk mengetahui keadaan kepribadian anak tunarungu, kita perlu memperhatikan penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan. Pertemuan antara faktor-faktor dalam diri tunarungu seperti ketidakmampuan menerima rangsang pendengaran, keterbatasan dalam berbahasa, ketidaktetapan emosi, keterbatasan intelijensi,
akan dihubungkan dengan sikap lingkungan terhadapnya, sehingga menghambat perkembangan kepribadiannya. Demikianlah video materi tunarungu dan bicara. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf, mohon kritik dan sarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.